Selamat malam untuk kita semua. Bersama saya Rizka di diskusi sesi yang ke-10. Jadi pada diskusi sesi yang ke-10 ini kita akan membahas tentang bagaimana kesan, kendala, dan juga saran perbaikan untuk implementasi pembelajaran kolaborasi, yang kemudian juga lakukan analisa komparasi struktur kurikulum pendidikan dasar antara negara Indonesia dan di tingkat sekolah, khususnya di tempat saya mengajar S001 Kabupaten Kutai Barat, dengan beberapa nilai maju pada 2 artikel ilmiah yang telah disediakan dalam sesi 10. Nah, paparan ini nanti juga akan disampaikan dengan menjadikan modul MPDR 5302 sebagai acuan. Baik, langsung saja kita bahas soal diskusinya. Yang pertama, kesan, kendala, dan saran perbaikan implementasi pembelajaran kelompok atau kolaborasi. Selama penerapan pembelajaran ini, saya merasakan bahwa model ini sebenarnya sangat membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan berpikir, berkomunikasi, dan bekerja sama. Kegiatan kolaboratif membuat kelas menjadi lebih hidup, karena siswa dapat bertukar ide, berdiskusi, serta belajar memecahkan masalah bersama-sama. Hal ini juga tentunya sejalan dengan modul MPDR 5302 yang menekankan pentingnya pembelajaran aktif yang berperan pada siswa. Namun demikian, pelaksanaan terdapat beberapa kendala di lapangan, terutama di tempat saya mengajar di SD 001 Kabupaten Kutai Barat. Salah satu kendala yang dirasakan ialah keterbatasan sarana pendukung, seperti meja yang belum memungkinkan pengaturan kelompok secara fleksibel, serta minimnya bahan ajar yang dapat digunakan untuk proyek kelompok. Selain itu, manajemen waktu juga menjadi tantangan karena sebagai guru juga sering kesulitan menyeimbangkan antara tuntutan pelajaran ini butuh waktu yang cukup untuk bisnis kelompok ini, kemudian pengalaman guru juga yang berbeda-beda dalam merancang tugas kolaboratif. Ini tentunya juga berdampak pada kualitas kegiatan kelompok. Ada guru yang memang masih terbiasa mengajar dengan metode ceramah, sehingga perlu penyesuaian ketika diminta merancang pembelajaran berbasis kolaborasi. Untuk memperbaiki kondisi ini, beberapa langkah dapat dilakukan secara bertahap. Jadi di tingkat kelas, itu guru dapat merancang alur pembelajaran yang lebih terstruktur. Misalnya dengan membagi waktu antara penjelasan singkat, diskusi kelompok kecil, dan sesi refleksi. Guru juga dapat memperkuat aturan main kerja kelompok agar siswa lebih terarah dan tidak menimbulkan keramaian yang mengganggu proses pembelajaran. Dan di tingkat menengah, sekolah dapat mengadakan pelatihan internal sederhana mengenai penyusunan tugas kolaboratif dan teknik penilaian sumatif dan teknik penilaian formatif, sehingga guru merasa lebih percaya diri dan terampil dalam menerapkan pembelajaran kelompok. Selain itu, pemanfaatan sumber daya lokal dan kreativitas guru dalam membuat media sederhana dapat menjadi solusi bagi keterbatasan sarana. Sementara itu, dalam jangka panjang, sekolah sebaiknya mulai mengupayakan penataan kelas dan penyediaan fasilitas yang lebih mendukung aktivitas kolaborasi. Misalnya pengaturan meja kelompok dan pojok belajar. Dengan perbaikan bertahap ini, pembelajaran kolaboratif dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan tujuan kurikulum. Dan di soal diskusi kita yang kedua, ini terkait dengan analisa ya, komparasi struktur kurikulum pendidikan dasar. Di Indonesia, secara umum itu disusun secara nasional oleh pemerintah pusat dan berlaku untuk seluruh satuan pendidikan. Pendidikan dasar di Indonesia berlangsung selama 6 tahun dengan struktur mata pelajaran yang telah ditentukan seperti bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, PPKN, dan muatan lokal. Kurikulum memberikan ruang diferensiasi melalui muatan lokal, namun tetap bersifat terstandar, sehingga fleksibilitas sekolah dalam menyesuaikan pembelajaran kebutuhan peserta didik itu masih cukup atas. Modul MPDR 5302 Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara juga menjelaskan bahwa kurikulum Indonesia berorientasi pada pencapaian kompetensi dasar dan penilaian hasil belajar yang cukup terstruktur, sehingga peran guru dalam mengembangkan inovasi pembelajaran masih berada dalam koridor yang telah ditentukan. Di tingkat sekolah, tepatnya di SD 001 Kabupaten Kutai Barat di tempat saya, itu menerapkan kurikulum nasional tersebut secara penuh. Struktur mata pelajarannya, alokasi waktunya, serta pedoman pembelajaran mengikuti aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan.
Fleksibilitas untuk melakukan modifikasi relatif kecil ya, karena keterbatasan fasilitas belajar, kemampuan guru, dan ketersediaan sumber belajar. Guru lebih fokus pada pemenuhan target kompetensi dasar, sehingga ruang untuk menerapkan kurikulum yang lebih kontekstual dan inovatif itu masih memerlukan dukungan tambahan. Oleh karena itu, implementasi kurikulum di tempat kami di SD 001 Kabupaten Kutai Barat mencerminkan kondisi umum pendidikan dasar di Indonesia, tetapi dengan tangan lebih nyata pada fasilitas, kesiapan guru, dan variasi metode pembelajaran yang digunakan. Apabila dibandingkan dengan negara maju, sebagaimana dijelaskan dalam artikel Analisis Komparasi Sistem Pendidikan Indonesia dan Finlandia yang ditulis oleh Ada et al. Tahun 2019, terlihat bahwa Finlandia menjalankan pendidikan dasar 9 tahun dengan struktur kurikulum yang sangat fleksibel. Sekolah diberikan kewenangan besar untuk menentukan strategi pembelajaran, penyesuaian konten, dan pendekatan evaluasi. Guru di Finlandia juga memiliki otonomi tinggi karena seluruhnya berkualifikasi minimal magister dan melalui seleksi yang tentunya sangat ketat. Orientasi pendidikan mereka lebih pada kesejahteraan siswanya, kemudian pada kolaborasi, dan tentunya pengembangan kemampuan berpikir kritis siswa, bukan pada capaian nilai. Perbandingan dengan Korea Selatan dan Jepang ya, berdasarkan artikel Studi Komparatif Sistem Pendidikan Korea Selatan dan Jepang yang ditulis oleh Kurniawan, menunjukkan bahwa kedua negara tersebut menerapkan kurikulum dengan disiplin yang tinggi, jam belajar yang panjang, serta budaya akademik yang ketat. Penilaian dilakukan secara intensif dan guru memiliki tanggung jawab profesional yang besar untuk menjaga prestasi siswa. Ketersediaan fasilitas pembelajaran, budaya belajar yang kuat, serta kualitas pelatihan guru menjadi faktor pendorong tingginya pencapaian akademik mereka. Dalam konteks ini, kondisi di Indonesia secara umum dan khususnya di SD 001 Kabupaten Kutai Barat masih tertinggal pada aspek kualitas guru, fasilitas, dan budaya belajarnya. Berdasarkan perbandingan dari ketiga sumber tersebut, terlihat bahwa Indonesia masih memerlukan fleksibilitas kurikulum, kemudian kompetensi profesional gurunya juga harus ditingkatkan, kualitas sarana pembelajaran juga harus ditingkatkan. Jadi pembelajaran kolaboratif yang mulai diterapkan di tempat saya SD 001 Kabupaten Kutai Barat sebenarnya sudah sejalan dengan arah kurikulum negara maju, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada dukungan fasilitas, peningkatan pelatihan guru, dan budaya refleksi pembelajaran. Dengan memahami komparasi struktur kurikulum ini, sekolah sebenarnya bisa menentukan langkah strategis untuk mengembangkan pembelajaran yang lebih adaptif dan tentunya relevan bagi kebutuhan peserta didik pada pendidikan dasar yang ada di Indonesia, termasuk di wilayah tempat saya di Kabupaten Kutai Barat. Demikian diskusi sesi yang ke-10 telah saya paparkan, mudah-mudahan bisa tersampaikan dengan baik dan dapat dimengerti oleh Ibu dosen dan teman-teman semua, dan saya berharap sih baik dari dosen dan teman-teman semua bisa memberikan pandangan perspektif dari arah yang berbeda, baik itu nanti saran, masukan, atau sharing, bahkan menambahkan. Dan saya mengucapkan terima kasih untuk daftar putus atau referensi yang saya berikan dalam diskusi 10 ini akan saya tekan di forum e-learning di bawah link video YouTube. Dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih, shalom, dan bye-bye buat kita semua.